Segera keluar, Tetua Libra menunjuk ke arah pintu, dan berkata dengan sangat marah. "Kakek, tolong bicarakan baik-baik dengan adik Kina dan lepaskan aku kali ini." Tias menggigit bibirnya, berkata, lalu berbalik dan keluar dari kamar Tetua Libra. Dia tidak boleh masuk penjara. Kalau masuk penjara, hidupnya benar-benar akan hancur. Setelah Tias pergi, Tetua Libra mengunci pintu kamar. Melihat panggilan telepon yang masih terhubung, dia meletakkannya di telinganya. "Kina, apakah kamu masih mendengar?" Tetua Libra bertanya dengan lembut. "Yoh, kakek, aku di sini," Kina menjawab dengan singkat. Dia baru saja mendengar percakapan antara kakek dan Tias. Awalnya dia menyangka kakeknya yang memberikan ponsel pada Tias, dan meminta Tias untuk memohon padanya. Tapi tanpa terduga, Tias yang diam-diam menggunakan ponsel kakeknya untuk bertelepon. Sebelum pergi, Tias meminta kakeknya memohon padanya. Kina sedang berpikir bagaimana menolak kalau kakek memohonnya. "Kina, kamu tidak perlu gugup, aku tidak bermaksud membantu Tias." Tetua Libra berkata dan menenangkannya dengan rasa bersalah. Kalau tahu begini, ketika Tias menjebak Kina untuk pertama kalinya, dia tidak akan memohon untuknya. Kalau memberinya pelajaran pada waktu itu, mungkin situasinya tidak akan seperti sekarang ini. Begitu terpikir Tias bekerja sama dengan ahli si Raja Narkoba untuk menjebak Kina dan menempatkan cicitnya dalam bahaya di usia yang begitu muda, Tetua Libra benar-benar sangat marah. Kina sudah hampir selesai berpikir apa yang harus dia katakan, tapi sedikit terkejut ketika mendengar kakeknya mengatakan seperti ini. Baiklah, aku mengerti," dia menjawab dengan linglung. "Aku telah mendengar Ezra mengatakan tentang hal yang terjadi tadi malam. Untungnya kamu dan anak baik-baik saja." Tetua Libra menghela nafas dan melanjutkan, "Bantu aku meminta maaf pada pengawalmu. Jangan khawatir, aku tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Lakukan saja apa yang harus dilakukan." "Ya, kakek juga jangan terlalu memikirkannya." Mendengarkan nada Tetua Libra yang lemah dan tak berdaya, Kina mengubah topik yang lebih santai dan berkata, "Kakek, aku dan Ezra akan membawa anak kembali menemuimu akhir pekan ini." Baik, kirimkan foto anakmu padaku nanti. Sudah beberapa hari aku tidak melihat si kecil." Tetua Libra menjawab dengan senang. Tetua Libra mengobrol sebentar dengan Kina kemudian mengakhiri panggilan telepon. Siang hari, Ezra pulang kerja dan kembali ke rumah. Setelah makan siang, dia sengaja mengikuti Kina kembali ke kamar. "Kina, hal yang dilakukan Tias bukan hanya kebencian pribadi." Ezra tahu Kina bertelepon dengan Tetua Libra tadi pagi, jadi dia mengambil inisiatif membicarakannya. Sekarang Ahri adalah Raja Narkoba yang dicari di negara R. Dia juga merenggut banyak nyawa. Tias memiliki hubungan dengan Ahri, dan juga menyebabkan insiden penembakan semalam. Pemimpin negara R sangat mementingkan masalah ini, dan orang-orang yang dikirim untuk melakukan penyelidikan telah tiba di kota Leicester. Mereka yang ada di tim investigasi pasti akan memulai dari Tias, kemudian mengikuti pokok anggur, melacak si Ahli. Kalau Kina merasa tidak tega, dan membantu Tias akan mempersulitkannya. Ezra juga tidak berharap kebaikan Kina digunakan pada orang jahat. "Jangan gugup, kakek tidak bermaksud membantu Tias." Kakek bilang, dia tidak akan campur tangan dalam masalah ini. Lakukan saja apa yang harus dilakukan. Kina tersenyum menjelaskannya. Kina sangat senang, karena kali ini kakek tidak memohon padanya. Dia juga merasa Tias sendiri yang menyebabkan semua ini. Demi menghadapi dirinya, Tias malah bekerja sama dengan Ahri dan melibatkan begitu banyak orang yang tidak bersalah. Sikap Tias yang tidak mengakui kesalahan membuatnya merasa sangat marah. Kina tidak akan meminta Ezra bersikap belas kasihan. Kalau tidak adil bagi mereka yang tewas dalam insiden penembakan kemarin, serta orang yang terluka, terbaring di rumah sakit, dan juga Judith. Baik Tias maupun Ahri, keduanya layak dihukum. Yoh, tim investigasi khusus dikirim untuk menyelidiki masalah ini. Aku juga tidak dapat ikut campur." Ezra mengangguk.
Kalau bukan karena Tias menjadi terobosan dalam mengejar Ahri, pada saat dia tahu Tias dan Brion adalah pelaku yang menipunya keluar, dia akan langsung menghilangkan pasangan ibu dan putri ini dari dunia. Namun, meskipun Ezra tidak dapat ikut campur terlalu banyak dalam masalah ini, tapi tugasnya tetap mendeteksi organisasi pengedar narkoba, jadi dia bisa membuat Tias dijatuhi hukuman lebih banyak tahun. Oh ya, aku memberitahu kakek, akan membawa Clayton menemuinya di akhir pekan, kamu harusnya punya waktu kan? Kina berdiskusi dengannya lebih awal, dia tidak ingin membahas hal-hal buruk yang terjadi tadi malam. Dia merasa kakek pasti akan merasa kesal karena masalah Tias. Kalau mereka membawa anak mengunjunginya, pasti akan membuat kakek merasa senang. Kamu telah memutuskannya, bisakah aku menolak? Perasaan sayang dan kelembutan melintasi mata Ezra yang dingin. Mendengar ini, Kina langsung tersenyum dan berkata, tidak. Sudut bibirnya melengkung dengan lekukan hangat, lalu membungkuk dan mencium bibirnya yang lembut. Tepat ketika keduanya berciuman, si kecil yang berbaring di ranjang tiba-tiba berceloteh, dan sepasang matanya yang bersinar menatap mereka dengan penasaran. Mendengar ini, Kina tersipu, dan segera mendorong pria di depannya. Dia menggigit bibirnya, dan berkata, aku mau tidur dulu, kalau kamu ingin bekerja, cepatlah pergi. Ezra menyipitkan mata, menatap nyamuk pengganggu kecil yang berbaring di tempat tidur. Dia memiliki keinginan menggendong dan memukulnya. Dasar bocah kecil yang tidak tahu berterima kasih, tidak berpikir bagaimana dia melindunginya, sering sekali mengganggunya berdekatan dengan Kina. Si kecil tidak tahu, perbuatan baik, apa yang telah dia lakukan, dia masih mengulurkan tangannya ke arah Ezra dengan antusias. Melihat penampilan putranya seperti ini, kemudian melihat pria yang berwajah cemberut, Kina tidak menahan diri tersenyum di dalam selimut. Hahaha nak, hebat sekali, melihat tidak ada yang menggendongnya, si kecil langsung menangis. Melihat ini, Kina segera berteriak, Ezra, cepat gendong putramu dan membujuknya, atau aku membunuhmu. Ezra diam-diam menerima tekanan istri, dia menggendong putranya. Si kecil mengedipkan mata, mata besar yang berair belum sempat meneteskan air matanya, malah tersenyum ketika menatap wajahnya. Kina, putra kita sudah bisa tertawa. Ezra memandangi wajah kecil putranya dan tidak bisa mengalihkan pandangannya, lalu berkata dengan sedikit terkejut. Mata melengkung, sudut bibirnya terangkat, dan seluruh wajahnya tersenyum sangat lembut dan indah. Mendengar ini, Kina bangkit dari tempat tidur dan mendekatinya, senyumannya indah sekali. Kina juga tidak menahan diri tertawa. Semuanya mengatakan bayi akan mulai tersenyum pada awal 2 bulan, dan sekarang sudah hampir 3 bulan. Ini adalah pertama kalinya Kina melihat putranya tersenyum. Lebih indah dariku, Ezra tiba-tiba bertanya, sepasang matanya yang tajam tertuju padanya, dengan ancaman di dalam matanya. Kina tercengang sejenak, apakah pria ini cemburu dengan putranya sendiri? Jadi dia berkata dengan hati-hati, putraku lebih indah, aku belum pernah melihatmu tersenyum secerah putraku. Pria ini mungkin sudah terbiasa cemberut, senyumannya sangat lembut, kalau tidak melihat dengan teliti, Kina sama sekali tidak tahu dirinya sedang senyum. Benarkah? Selesai berkata, Ezra segera tersenyum ceria dan sangat menakjubkan, membuat orang tidak bisa mengalihkan mata mereka. Jantung Kina berdebar kencang seolah-olah terpesona olehnya. Dia menatap fokus pada Ezra dan tidak bisa mengalihkan pandangannya. Ezra sangat puas dengan reaksinya. Dia berhenti tersenyum dan mencium bibirnya. Sekarang, aku memberimu kesempatan untuk mengatur ulang kata-katamu. Senyuman siapa lebih bagus? Kina sadar kembali. Kina masih terpesona oleh senyumannya yang menawan, dan menjawab dengan linglung. Ya, harusnya begitu. Ezra mengangguk puas. Ezra tidak mengizinkannya memuji pria lain lebih banyak baik darinya. Meskipun itu adalah putranya sendiri juga tidak boleh. Rumah orang tua Kina, mendengar bel pintu berbunyi, ibu Kina segera pergi membuka pintu. Melihat Fajar dan Brion berdiri di luar pintu,
Wajah Ibu Kina langsung tertegun dan penuh waspada. Ada apa dengan kalian berdua? Ibu Kina menggunakan tubuhnya menghalangi pintu, tidak mengizinkan keduanya masuk. Adik ipar, bisakah kami masuk dan berbicara di dalam? Lengan Brion masih diperban, dia tersenyum dan berkata dengan segan dan penuh sanjungan. Ibu Kina tidak membiarkannya masuk, tapi berteriak, "Suami, cepatlah keluar." Beberapa detik kemudian, ayah Kina buru-buru muncul. Apa yang terjadi? Kedua orang itu ingin masuk. Selesai berkata, Ibu Kina berbalik dan duduk di sofa ruang tamu, menyerahkan Fajar dan Brion pada ayah Kina untuk menanganinya. Dia tahu suami istri ini tidak akan datang tanpa alasan, dan pasti bukan hal baik. Setelah berjalan ke pintu dan melihat, wajah ayah Kina berubah. Dia ragu-ragu sejenak, kemudian berkata dengan acuh tak acuh, "Masuklah." Melihat sikap Ibu Kina padanya, Brion tidak menahan diri merasa kesal, tapi memikirkan tujuan mereka datang ke sini. Dia hanya bisa menahannya, mengangkat kaki dan melangkah masuk. Pandangannya menyapu ke sekeliling ruang tamu, jejak jijik melintas di matanya. Ruang tamu ini lebih kecil dari kamar mandi yang mereka tempati. Karena telah mempersilakannya masuk ke rumah, jadi harus memiliki keramahan. Ibu Kina berbalik dan masuk ke dapur, membuat seteko teh dengan teh biasa, lalu mencuci beberapa buah, dan membawa sedikit makanan ringan. Fajar meletakkan souvenir yang dibawanya di atas meja, kemudian duduk di sofa. "Katakan saja apa yang ingin kamu katakan." Ayah Kina duluan berkata, tidak memberinya kesempatan untuk berpura-pura. Ini, Fajar berdeham, dan berkata sambil tersenyum, "Ini masalahnya. 2 hari yang lalu, Tias secara tidak sengaja menyinggung Kina. Setelah Ezra mengetahuinya, dia bersikeras ingin mencari keadilan untuk Kina. Kali ini aku datang terutama untuk meminta maaf atas Tias. Dan kedua, aku ingin bertanya, apakah kakak bisa membantu membujuk Kina agar Ezra tidak melanjutkan masalah ini?" Setelah mendengar kata-katanya, wajah Ibu Kina menjadi dingin. Dia bangkit dari sofa dan bertanya dengan suara rendah, "Apa yang dilakukan putrimu pada Kina? Bahkan hubungan kakak juga dikeluarkan." Mengetahui Tuan dan Nyonya Libra tidak tahu tentang insiden penembakan itu, Fajar tersenyum berkata, "Kakak ipar, jangan terlalu cemas. Tias tidak menyakiti Kina. Kina baik-baik saja dan tidak terluka. Tapi semua orang tahu Tuan muda mencintai Kina. Dia merasa Kina telah dianiaya dan bersikeras meminta pertanggungjawaban dari Tias. Jadi kami datang ingin meminta kalian memohon pada Tuan muda. Anggap saja sebagai permintaanku padamu, kami pasti akan mengingatnya." Dia berkata dengan samar, menghindari hal-hal yang serius, dan tidak mengatakan insiden penembakan yang sebenarnya. "Meminta kami bantu memohon pada Ezra, setidaknya harus memberitahu kami apa yang dilakukan Tias terhadap Kina." Ayah Kina memegang tangan istrinya dan menyuruhnya duduk, dan memegang inti dari permintaan mereka. Berdasarkan pemahamannya terhadap Fajar dan Brion, ayah Kina merasa semuanya tidak sesederhana yang dikatakan Fajar. Ini, Fajar berpikir sejenak, kemudian berkata sambil tersenyum, "Tias berbohong pada Kina bahwa ayah sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Kemudian Kina bergegas ke rumah sakit dan menemukan kenyataan tidak seperti ini." Tuan muda sangat marah setelah mengetahui Tias menipu Kina keluar dari Elysium dan mengancam akan menghukum Tias. Masalahnya hampir seperti ini. Ayah Kina mengerutkan kening. Dia tidak tahu berapa banyak kebenaran dalam kata-kata Fajar. Kalau Tias hanya menipu Kina ke rumah sakit, Ezra tidak akan bertindak dengan arogansi, membuat Fajar dan istrinya datang meminta bantuan pada mereka. Rumah sakit, teringat berita sensasional yang dia lihat semalam. Wajah ayah Kina membeku, kemudian mengabaikan tebakan di dalam pikirannya. Kemampuan Tias belum bisa menyebabkan insiden yang begitu besar. Ibu Kina benar-benar sangat marah mendengarkan kata-kata Fajar. Tias yang menyebalkan benar-benar membuli Kinanya yang baik dan polos, dan menipu Kinanya seperti orang bodoh. Sekarang masih berani datang meminta bantuan pada mereka.
Setelah terdiam beberapa saat, ayah Kina berkata dengan samar, aku akan bertanya pada Ezra nanti. Bukan berjanji memohon untuk Tias, tapi bertanya pada Ezra tentang apa yang terjadi. Tapi Fajar dan istrinya salah paham dengan apa yang dia maksud. Mereka menyangka dia berjanji akan membantu memohon pada Ezra, jadi mereka segera mengucapkan terima kasih. Kalau begitu aku berterima kasih pada kakak telah membantu Tias, sangat berterima kasih. Aku akan keluar bersama istriku nanti, jadi tidak meminta kalian tetap tinggal. Dia tahu tidak dapat mengetahui informasi penting apapun dari mulut Fajar, jadi ayah Kina mengeluarkan perintah pengusiran. Ayah dan ibu Kina merasa tidak nyaman kalau melihat pasangan suami istri ini. Baik, kalau begitu kami pamit dulu, masalah Tias harus merepotkan kakak. Fajar sangat senang, dan segera bangkit dari sofa. Tunggu sebentar, ibu Kina memanggil mereka berdua, menunjuk ke hadiah di atas meja dan berkata dengan dingin, bawa kembali barang-barang itu. Tepat ketika hendak membujuk mereka untuk menerima hadiah itu, Fajar mendengar ayah Kina duluan berkata, bawa kembali barang-barang itu, aku akan bertanya pada Ezra tentang urusan Tias. Ya, kalau begitu harus merepotkan kakak. Fajar takut membuatnya kesal, jadi segera mengambil semua hadiah di atas meja.